Sebab rusaknya hati. Rusaknya hati ini kan ada sebabnya. Nah, ini beliau Allah saya tadi menyampaikan sebab-sebab kerusakan hati atau rusaknya hati itu apa? Ma qarrabal quluba illa qillatul khawfi. Tidak ada hati yang rusak sebenarnya kecuali orang yang sedikit takutnya. Kalau sedikit rasa takut kepada Allah, maka dia punya tanda-tanda bakal rusaknya hati. Ya. Jadi ma kharrabal quluba illa qillatul khawfi. Tidak ada hati yang sakit, tidak ada hati yang rusak, kecuali dialah yang sedikit sekali rasa takutnya. Yang sedikit sekali rasa takutnya itulah bakal mengalami hati yang rusak. Alhamdulillah minta. Ya. Maka di wirid kita itu, mungkin kalau teman-teman sudah baca, itu ada doa Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimman yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi mimman yakhafu minka najina mimman la yakhafu minka. Ya Allah, ya Tuhanku, aku sungguh takut kepadamu ya Allah. Dan sungguh aku juga takut kepada orang yang takut kepadamu ya Allah. Aku juga takut kepada orang yang tidak takut kepadamu ya Allah. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka ya Allah. Sebab atau wasilah atau ya, dengan haknya orang-orang yang takut kepadamu ya Allah, najina mimman la yakhafu minka. Selamatkan kami dari orang-orang yang tidak takut kepadamu ya Allah. Wow. Jadi memang semua kejadian-kejadian ini hal-hal yang negatif ya karena sudah tidak takut sama Gusti Allah. Sudah takut beres kan. Kalau kita takut itu beres. Ya, nah, karena kita nggak takut meninggalkan sholat karena nggak punya rasa takut, meninggal sholat santai-santai saja. Ya. Berbuat maksiat karena kita tidak takut. Kalau takut nggak akan berani. Ya. Maka ada salah satu hadis qudsi itu disampaikan di risalah, ada satu risalah itu, andai kata kamu bisa menandingi siksaku kata Allah, fasna masih berbuat sesekedakmu, silahkan. Kalau kamu sudah bisa menandingi, bisa menangkis siksaku, azabku, maka berbuatlah sesukamu. Ayo monggo. Wah, ini masya Allah ya. Jadi ini penting sekali ya, takut ya. Ini modalnya itu apa? Takut ya. Cinta itu hanya 30% modal cinta.
Karena banyak orang yang modal cinta kandas di jalan. Ya, tapi kalau ditambah takut 70%. Takut istri nggak makan, pasti akan berjuang ya. Mau ada dedemit, mau ada apa, pokoknya malam saya harus datang ke tempat kerja, berangkat. Karena takut istrinya, anaknya tidak makan. Tapi kalau cinta saja, wah, dek, gombal mulu nanti akhirnya. Gombal ya. Ya. Nah, demi cintaku padamu, aku rela mati bersamamu. Tapi kalau demi apa? Kalau takut, masya Allah. Kalau kita takut itu, ya, ayo tanamkan rasa takut kita ya. Jadi mahorrobal quluba illa khillatul khawfi. Tidak ada hati yang sakit kecuali mereka yang sedikit sekali memiliki rasa takut kepada Allah. Al-qalbul hasan, ya, hati yang baik itu hati yang bagaimana? Walladzi la yasghiluhu 'anillahi hasanun in aradta shifaa'a qalbik fahruj ila sahra'it taubati. Ya, jadi hati yang baik itu adalah hati yang kesibukanmu itu tidak menjauhkanmu kepada Allah. Ya, sesibuk apapun kita, entah apa kerjaan kita, sesibuk apapun kita, kok kita tidak menjauh kepada Allah, berarti kita punya hati yang baik. Berarti kita hatinya selamat. Ya, jadi kalau selama ini, monggo teman-teman dievaluasi, muhasabah. Selama ini kesibukan kita ini menjauhkan kita kepada Allah, lalai kita kepada Allah, sampai-sampai kita meninggalkan ibadah dan sahabat tidak. Sesibuk apapun kok ternyata jenengan ini tetap saja bisa ibadah, tetap saja menjalankan ketaatan-ketaatan, itu artinya kita sudah punya hati yang sehat, hati yang baik. Nah, in aradta shifaa qalbi, apabila misalkan ternyata kok kita setelah dilihat-lihat, dievaluasi, ya Allah, ternyata kita banyak lalainya, banyak meninggalkan Allah. Artinya apa? Kita hatinya sedang sakit. Maka apa yang harus dilakukan? Fakhruj ila sahra'it taubah. Maka segeralah keluar menuju lapangan taubat, lapangan pertaubatan. Jadi sohro itu tanah luas, tanah lapang. Jadi kalau ternyata kita evaluasi masih banyak kelirunya, banyak meninggalkan, banyak menyinggung orang barangkali, ya Allah, ternyata selama ini saya masih banyak kelirunya, banyak lalainya, ya Allah. Maka segera apa? Menuju pertaubatan, ya, menuju pertaubatan. Maka ya lagi-lagi sering-seringlah kita istighfar, ya. Istighfar, mau istighfar yang pendek boleh, ya, mau yang panjang saya itu istighfar juga boleh, ya. Jadi ajak anak-anak kita, ajak istri kita istighfar, ya. Ajak keluarga kita istighfar. Jadi ya untuk mensucikan, membersihkan. Juga jangan lupa istighfar juga untuk tetangga, untuk teman-teman kita. Maka ada istighfar yang pendek tapi lengkap. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa orang tuaku, dosa muslimat, dosa guru-guru kami, ya Allah, yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Ini insya Allah akan menjadi kafaroh, menjadi pelebur kesalahan-kesalahan kita. Ya, ini penting ya, penting. Maka orang soleh di satu daerah itu pasti akan memberkahi lingkungannya, Kenapa? Istighfar yang dibaca, doa-doa yang dipanjatkan, sholat-sholat malam yang dilakukan, itu masya Allah. Ya, jadi ayo. Andai kata ternyata setelah kita muhasabah banyak kelirunya, banyak lalainya, ya, maka segeralah menuju lapangan pertaubatan. Ya, artinya apa? Betapa luasnya tempat yang Allah siapkan untuk orang-orang yang mau bertaubat. Wahawil halaka minal ghaibati ilal huduri. Ya. Dan pindahlah atau berpalinglah, ya, atau rubahlah, ya, atau pindahlah perbuatanmu yang selama ini mengejar
yang maya segera pindah kepada yang nyata. Maya itu apa? Ya mungkin kita ngejar hanya semata-mata duniawi saja. Itu maya. Dunia itu kan sifatnya adalah maya, laibun walahun, permainan ya. Bahkan kalau Imam Abu Dawud itu mengatakan ad-dunya jifah. Dunia itu seperti bangkai, di mana anjing-anjinglah yang mau makan bangkai itu. Nah, kalau kita sampai meninggalkan ibadah, lalai ngejar dunia, maka kita tidak seubah ya, tidak ubah seperti anjing-anjing yang memburu bangkai itu, masya Allah ya. Maka teman-teman, ayo udah deh ngaji ya. Ngaji itu untuk mengingatkan kita, jangan sampai kita sibuk dengan urusan dunia yang sifatnya adalah jiwa, sifatnya adalah bangkai. Nah, kan nggak ada bangkai orang mau kan, yang mau hanyalah anjing aja lah. Kalau kita ngejarnya itu berarti ya, masya Allah, naudzubillah min ya. Maka wahabil halaka minal ghaibati ilal huzuri. Maka pindahlah, berubahlah, beralihlah. Kalau selama ini kita hanya semata-mata dunia, maka stop. Berarti dalam pencarian kita itu ada yang keliru. Ya boleh kita sibuk dengan dunia, tapi jangan sampai kesibukan kita itu mengalihkan kepada yang nyata, apa, akhirat. Jangan sampai meninggalkan itu. Sholat sama itu. Ya, masya Allah, kadang kita nih banyak lalainya memang ya. Ayo mulai ngaji ya, ngaji ini pertahankan. Ojo ragu-ragu, ajak kawan-kawan yang sudah lama nggak kelihatan. Ayo ngaji. Ayo kita semangati teman-teman kita. Ya. Kemudian apa wal bastiabadzillati wal maskanati. Dan kemudian pakailah. Ya, tadi pindah, berubah ya kepada tempat-tempat yang lalai, kita berubah ke tempat-tempat yang mengingatkan kita kepada Allah, dan berpakaianlah dengan pakaian kehinaan. Pakaian yang hina, pakaian yang merasa kita ini manusia hina, manusia yang tidak memiliki apa-apa. Gitu? Ya memang kita nggak punya apa-apa. Walillahi mulkus samawati wal ard, itu punya Gusti Allah. Apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi itu walillahi, itu punya Gusti Allah. Kalau kadang kita ya Allah lalai, kita kadang sok keluar aku, ini punya aku, ini ada ya Allah. Ya. Ada kelingan ya. Masya Allah. Ya, jadi prinsipnya teman-teman apa? Jangan sampai kesibukan kita melalaikan kita kepada ibadah ya. Ya. Gunakan pakaian hina kita. Jadi kita ini siapalah? Kita ini orang yang belum siap menghadap Allah. Kalau dipanggil itu rasanya apa persiapan kita? Apa bekal kita? Masih jauh. Maka ayo. Nah, fa innal qalba yushfa. Maka sesungguhnya hati itu bisa diselamatkan, bisa disehatkan, bisa disadarkan. Ya, karena sesungguhnya hati itu bisa disadarkan. Bos, kaya apa tingkah perbuatan nakale kaya apa? Fa innal qalba yushfa. Hatinya itu masih bisa diselamatkan. Ya kita kalau nggak bisa diselamatkan dengan ucapan mungkin atau dengan apa, doakan anak-anak kita, doakan orang tua kita, doakan teman-teman kita yang mungkin ya doakan untuk biar mendapatkan hidayah, mendapatkan pencerahan sehingga dia menyadari. Ya, jadi ya Allah ya, tetap itu doa ya. Jadi sebagaimana ini ya kita lihatlah pada zaman-zaman sekarang zaman-zaman sekarang itu masuk tantangannya itu luar biasa. Nah, walakinnaka tahassubatnaka wa tatafakharu bisimani. Ya. Hati itu bisa disehatkan, hati itu bisa diingatkan, hati itu bisa disadarkan. Tetapi engkau sendiri yang memenuhi perutnya. Ya, yang dipenuhi hanya perutnya saja. Perut ya terus saja yang dipenuhi, yang diisi. Ya, perut terus saja yang dipenuhi itu. Perut. Wa tatafakharu bisimani, dan bangga dengan lemak ya. Oh, karena mangannya banyak, perut terus yang diisi hanya gendut. Wah, ini perut saya gede. Ya, makanya kita sama-sama besar perutnya. Insyaallah. Nah, ini bangga.
Masya Allah, bangga dengan makanan-makanan yang dimakan. Bicaranya bangga dengan ya makanan-makanan yang terus diisi dengan perut. Nah, ayahnya kan gemuk kan, bangga, bahkan badan besar gemuk itu dijadikan semacam apa tafakhur, tahu itu berlomba-lomba itu loh, aku banggain lah. Ini lomba-lomba dengan itu. Ya, lomba-lomba diisi dengan apa? Perut. Lah terus bagaimana mau sehat? Hah? Tadi bahwa hati itu bisa disadarkan, hati itu bisa diselamatkan, hati itu bisa diinsafkan, bisa diobati. Lah terus kalau isinya yang di situ perut saja sampai kenyang, sampai akhirnya gendut gitu. Lah terus gimana mau sehat? Kan gitu ya pertanyaannya. Maka diperumpamakan famisa luka. Ini ada contoh lebih dicontohkan sama Ibnu Athaillah Sakandar lebih majlub tenan. Ya. Apa? Kal khurufi alladhi yusamminul dabhi. Kambing, wedhus itu, kambing itu digemukkan itu untuk diapain? Disembelih loh. Hah? Kambing itu, tapi kambing apa digemukkan untuk disembelih, dimakan dagingnya ya. Ala faqad dabahta nafsaka wa anta la tas'uru. Nah, kalau orang-orang yang menggemukkan badannya itu jadi sedang dipusatkan untuk disembelih, ini dia nggak sadar. Sopan boyo. Jadi itu loh. Kalau kita memikirkannya hanya dunia saja, kalau kita hanya memikirkannya sifatnya dohir yang maya tadi, yang nyata itu sama dengan kita sedang menggemukkan badan kita, lalu kita sembelih, tapi kita nggak nyadar. Jadi ya Allah. Selama ini kita banyak lalai, banyak meninggalkan, menentang Allah, berarti kita sedang menggemukkan badan-badan kita untuk disembelih. Masya Allah. Nah, kita lalai sholatnya, lalai ibadahnya, berarti kita sedang menggemukkan badan-badan. Ini kan, mau jeling-jeling ini. Imam Ibnu Athaillah ini Masya Allah, lah nggak perumpamaan yuk majlub tenan ya. Oh ya, Om, lek gak sholat berarti awake dhewe iki lagi menggemukkan badan. Sing disiapkan sedang dibelah. Ini enggak sadar, kudu sadar tenan iki. Hah, lek gak sadar lah terus piye. Nah, wis. Oh, awak wis digedhekno. Makanya ya Allah ya. Makanya para apa namanya? Banyak malaikat lah ya. Malaikat itu kan kenapa taat ibadah? Karena nggak mangan. Coba malaikat makan. Hah? Kalau nggak tidur mungkin ada yang kuat nggak tidur lah. Manusia kan ada yang kuat nggak tidur kan? Seminggu nggak tidur ada kuat? Ya. Ada toh? Ada. Tapi nggak makan. Malaikat itu kenapa sakti? Karena nggak makan. Nah, manusia kan mangan terus. Aku ini makan terus. Seping 4, ping 5, ping 6 malah ora ukuran, datang ping 8 mangan terus. Ya Allah, itu artinya apa? Maksiat penggemukan sekali, maksiat 2 kali, penggemukan 2 kali. Aku 3 kali, 5 kali sehari maksiat, berarti makan comboran itu penggemuk itu. Wah, aku lek disembelih itu dagingnya menok-menok empuk tenan. Ya Allah, Masya Allah, majlub tenan iki. Ya, mana dong? Ya Allah Gusti, Masya Allah ya. Nah, ini pesannya. Maka Pak la yafutka majlisul hikmah walau kunta ala maksiatin. Nah ini. Maka ya jangan sampai majlis hikmah, majlis ilmu yang punya potensi atau bahkan fakta, majlis hikmah itu bisa menyadarkan kita. Jangan sekali-kali kamu tinggal. Wala yafutka ya. Majlisul hikmah walau kunta ala maksiatin, sekalipun kita sekarang masih berlumpur dengan dosa, sekalipun hari ini saat ini kita masih banyak dosa, jangan kita tinggal majlis ilmu. Ojo Pak Hoki nanti aja lah, nanti jangan. Sungguh pun kita masih berlumpur dosa, wala yafutka. Ya. Apa? Majlisul hikmah walau kunta ala maksiat. Jangan tinggal majlis ilmu sekalipun kita
masih berlumur maksiat. Fatakulu mal faidatu fi sima'il majlis. Ngopo ora ana gunane, enggak ada manfaatnya, enggak ada faedahnya kok. Wong aku aja masih banyak dosa. Enggak usah lah. Aku malu, aku enggak perlu lah. Jangan ngomong begitu. Ya, justru kita berlumur dosa, berlumur maksiat, jangan tinggalkan majlis ilmu. Kenapa kok begitu? Ya, bahkan di sini katakan wala aqdiru ala tarkil maksiat. Aku iki urung mampu. Saya belum kuat meninggalkan maksiat. Saya masih senang dengan maksiat. Enggak apa-apa. Tetap hadir di majlis ilmu. Tetap hadir di majlis ilmu. Kenapa? Bal nih. Bal ala rami ayyarmiya fa illam ya'khudul yauma ya'khud hudan. Ya, sebagaimana pemanah, pemburu berangkat hari ini tek panah dilepaskan busunya meleset enggak dapat. Tapi besok berangkat lagi. Mana lagi? Kenapa? Mana tahu panah yang besoknya lagi bisa mengenai buruan. Pak Nando aja begitu. Mancing 5 jam orang untuk sisi-sisi ya. Besok mangkat mana ya Pak Nando? Ngaji kudunya begitu. Hah? Bang Dres? Ngaji kudunya begitu. Ora sak kobermu lah. Nek sak kobermu penggemuk-gemuk. Ya, jangan sekopermu, dijadwalkan, diniatkan sing tenanan, dipersiapkan yang sungguh. Iki lho pesene Mbah Ibnu Athaillah. Wah, Masya Allah, ini dijeruk-jeruki sampean enggak tahan. Aku juga enggak tahan ini. Nahan malu iki aku ini. Wah, Masya Allah ya. Ya. Tukang mancing aja begitu kan? Hari ini mancing ini macam nongkrong, cakutnya nyamuk kan. Wah, masih nggak dapat berangkat lagi nggak Pak? Berangkat lagi, nggak dapat berangkat lagi sampai dah. Ngaji yo kayak gitu, walaupun kita masih berlumpur maksiat, berlumpur dosa, berangkat ngaji. Mana tahu ngaji yang hari ini nggak dapat nyantol tobat, mana tahu ngaji yang kedua, nggak yang ke-10, yang ke-100, yang ke-1000, gitu. Ya. Ayo kita jadikan bareng-bareng majelis ilmu ini adalah sebuah kapal. Ya, safinatu hadaz zaman, kapal masa kini. Apa? Ya, kalau kapal masa dulu itu dicontohkan ya safinatu Nuh alaihi salatu wassalam. Safinah kapalnya Nabi Nuh. Nah, ada zaman ya ini kapal ada zaman. Ya ini kapal-kapal yang kontainer nggawa kontainer di kapal laut ya betul itu. Tapi kapal sesungguhnya ya ini yang nanti akan menyelamatkan kita. Ya, insyaallah di hari kiamat ya ini kapal ini, Pak. Ya, terus kapan kalau kita enggak mau memprioritaskan? Dengan si urung kober, sak kobere, ngerti sak kober ya. Sesempatnya itu. Kalau disembelih itu krenyes itu. Loh. Dagingnya mumpul-mumpul, lemaknya wah kurang-kurang kasihkan kecap. Masya Allah ya. Ya kita amal apa tuh? Berarti kita lagi gemukan itu ya. Ini ya Allah Gusti ya. Lau kunta nanti ya. Lau kunta kasiyan fatinan ya. Nah, titiknya jadi 2 bayangannya. Fatinan, lau kunta kasiyan fatinan lakanat huququllah indaka ahadhu min hududi nafsik. Nih sindiran tenan ini. Andai kata kamu adalah orang yang cerdas, andai kata kamu itu orang yang pinter, lakanat huququllah indaka ahadhu min hududi nafsik. Ya, maka yang lebih baik hak-hak Allah itu lebih baik di sisimu daripada engkau memenuhi nafsumu. Ya. Nafsunya kita itu apa kalau jam-jam segini? Apalagi jam 9:30 jam. Hah? Laya-laya turu kalau dolanan. Apa yang tahu-tahu mak kelepek turu. Kan begitu kan? Nah, kalau kita itu pinter, kalau itu cerdas, kita akan stop itu, pasti berangkat ke sini ngaji. Nah, kayak jenengan-jenengan ini. Ya, Bu ya. Ya, andai kata engkau pintar, andai kata engkau itu cerdas, bahasanya sindiran tenan ini ya. Law kunta kasiyan fatidan, andai kamu itu cerdas, pinter, ya, maka pasti kamu akan memenuhi hak-hak Allah di sisimu daripada engkau memenuhi nafsumu, memenuhi syahwat keinginanmu mau.
yang akhirnya penggemukan. Ya. Karena nafsu yang dipenuhi, berarti kita sedang menggemukan. Masya Allah ya. Jadi ayo kita harus menyadari, kita harus sadar ya, kita harus sadar, kita harus menyadari. Wais penting penting. Dipentingkan ngaji ini dipentingkan. Iya lek bar turu iso tangen neh. Ya, ada kesempatan lek tahu-tahu itu ninggal. Malam yo lek ninggal langsung ketahuan anak saudara. Kalau enggak ketahuan Hah? Busuk macam-macam, Masya Allah ya. Lalu karena gemuk kan gemuk kan cepet ini, nah, tulang tok kan enggak Pak, lama busuknya kalau tulang. Lalu kalau ini kan banyak mata tadi gemuk banget kan, cepet busuk. Naudzubillah min. Ya Allah Gusti, yo terus ya, ayo. Nah, ma yattali'u 'alal asrari illa aminun. Nah ini rahasia-rahasia Allah tidak akan bisa kita lihat kecuali dengan orang yang amin, orang yang bisa dipercaya, orang yang terpercaya, orang yang jujur. Ya kita jujur waktu sholat ya, waktu ini ibadah. Wah ini kerja. Nah, itu amin, itu, jujur. Ya. Nah rahasia-rahasia Allah tidak bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang jujur, oleh orang yang amin, ya. Orang yang amin. Maka ayo ya, wa anta tu'ti nafsaka hadduha minal makili wal masyarib hatta tamla'a baital khala'i. Masya Allah. Tapi ya sudah tahu nih yang bisa melihat rahasia-rahasia Allah ya, itu adalah orang yang jujur. Tapi engkau justru memberikan bagian nafsumu dengan diberikan makanan-makanan yang lezat, minuman-minuman yang nikmat. Sampai kapan? Hatta tamla'a baital khala'i, sampai WC itu penuh. Sampai rumah WC berarti kan toilet itu. Toilet itu penuh gara-gara siapa? Gara-gara orang yang banyak makan, gara-gara banyak orang yang minum. Ya, Pak ya. Waktu puasa jarang, paling BAB-nya jarang kalau puasa, ya Pak ya. Ya. Tuh, kita tahu bahwa yang bisa melihat rahasia-rahasia ada orang yang prihatin. Tidak penuhi terus tuh perut ya. Oh yuk sekali-kali kita puasa Senin sunnah ya. Kalau nggak Senin yuk Kamis ya. Atau puasa apa lah, apa puasa nirakati anak ya, niat nirakati anak, puasa nirakati tubuh ini ya. Ditirakati ya, tirakati. Biar apa? Biar tidak dikatakan abul butun, nah, bapaknya perut. Nah, bapaknya perut berarti wis pokoke nuruti apa kemauan perut mau ini wah ya. Ya Allah ya. Wa yakfika hubbud dunya. Nah, akhirnya apa? Karena yang diikuti adalah kemauan perut, yang diikuti adalah apa? Pemenuhan makan minum perut kita itu, maka yang terjadi apa? Kita akan terjadi namanya hubbud dunya, cinta dunia. Nah, cinta dunia itu apa? Ya tadi orang yang sibuknya melalaikan Allah. Itu sibuk dunia. Ada orang miskin, misalkan dia apa? Ya, punya apa? Misalkan orang miskin punya beras 1 piring misalkan. Ya, namanya orang miskin gitu ya. Misalkan beras 1 piring. Lah, gara-gara 1 piring itu menjauhkan mereka kepada Allah, berarti ya hubud dunia itu. Jangan dikira orang hubud dunia itu yang punya mobil Pajero, punya Mercy, rumahnya 5, bukan itu. Kalau memang dia punya rumah banyak, mobil banyak, duitnya banyak, asetnya banyak, tapi tidak lalai kepada Allah, berarti bukan hubud dunia. Ini jangan keliru, sering maknanya wah wong sugih dunia wae dikejar. Hubud dunia bukan. Kalau ya orang miskin pun kalau melalaikan ibadahnya gara-gara nyebut gawe, gara-gara yang lainnya, gara-gara dunia, itu namanya hubud dunia. Ya, mudah-mudahan kita selamat dari itu. Ya. Nah, waman ahabba dunya faqad khana. Barang siapa yang cinta dunia, dia terlena, dia terbujuk, dia ya khana, terkhianati. Kita demen, kita cinta sama dunia, maka kita sama dengan terbujuk rayuan dunia, terlena dengan, tercidrai dengan dunia. Fal yutli'uhu al-maliku ala asrarihi. Maka bagaimana Allah akan menampakkan rahasia-rahasianya kepada mereka, orang-orang yang ya
fastamil afkar. Jadi hijab itu jadi hijab. Makanya orang kalau udah cinta itu hijabnya itu nggak ada. Wah, mbok rondo, mbok dudo, mbok ono sing lanang, ono lanang, sudah cinta itu disikat, Pak. Ya, makanya ono kan lewis cinta tai iki rasane masuk tai. Iya. Ya, betulnya ngono itu gak harus ya. Loh, wis ya. Saiki kudu apa? Kudu ojo nganti terlen. Ya cinta bolong, cinta itu anugerah. Tapi apa? Jangan sampai cintanya itu masyhul anillah. Ya, apa? Tersibukkan jauh dari Allah. Wah, jangan sampai itu. Ya, hati-hati ya. Maka fastamilul afkar, maka gunakanlah pikiran, ya, gunakanlah pikiranmu. Kalau udah mikir, insya Allah akan tahu ketemu pikir. Orang kalau ketemu mikir itu bakal ketemu pikir. Ya. Wa alaihi injalul anwar. Nah, kalau sudah mikir begitu, maka akan ketemu pikir, lalu bercahayalah hati. Ya, maka hati kita akan mulai bercahaya, hati kita akan mulai tersinar, tercerahkan. Ya, mudah-mudahan kita semua anak-anak kita, santri-santri kita semua adalah anak-anak yang selalu diberikan cahaya oleh Allah. Ya. Karena al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Lah kalau hati itu tidak tercahaya, ya bagaimana kan? Ya, sulit. Maka mudah-mudahan anak-anak kita semua, santri-santri kita, anak-anak kita, keturunan kita menjadi keturunan-keturunan yang takut kepada Allah. Alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Cara ciri-ciri wali itulah ciri-ciri orang yang tidak takut kelaparan, tidak takut sama apapun. Sungguh pun begitu, kita doa ya. Di buku aurat itu ada di buku itu ya. Yang tadi Allahumma inni akhaufu minka wa akhaufu mimman yakhaufu minka wa akhaufu mimman la yakhaufu minka Allahumma bihaqqi mimman yakhaufu minka najjina mimman la yakhaufu minka. Ya, karena kalau kita nggak ada rasa takut, yaudah akhirnya apa? Rusak hati kita. Kalau kita tidak takut sama macan, pasti kita akan dimakan macan. Ya. Oh, mendekati macan, nggak takut, wow, selesai, udah habis, gulung-gulung selesai. Buaya darat, habis. Ya Allah, mudah-mudahan kita terjaga. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya, mudah-mudahan Allah tetapkan agama kita. Ya, husnul khotimah. Ya, sehat dunianya, sehat akhiratnya, sehat dohir, sehat batinnya. Ya, insyaallah mudah-mudahan sebentar ini agak panjang. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki ilmu yang manfaat, rezeki ilmu yang barokah, rezeki yang ya bejo dunia bejo akhirat. Ya. Bi barakati al-Fatihah. Naf'ul qalbi wa israhu min bahril hikayah. Nanti manfaat hati dan bersinarnya hati seperti lautan, dari lautan hikmah. Mudah-mudahan yang akan datang. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.